Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Lihat apa yang dikatakan Cai Hongwei, Ji Yun berhenti bicara. Ji Meiyan berkata dengan cemas, "Paman Cai, ini adalah kerabat saya. Ini adalah saudara laki-laki saya yang keenam dan putra dari paman ketiga saya. Bisakah Anda membantu?" Putra paman ketigamu? Cai Hongwei sedikit terkejut. Dia menatap Ji Yun dengan hati-hati. Tapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Keponakan tertuaku, bukan karena pamanmu Cai tidak masuk akal. Hanya saja jalannya tidak masuk akal. Sangat berbahaya. Dan saya bukan satu-satunya yang mengatakan hal itu. Itulah keputusan terakhirnya. Ada lebih dari selusin orang dalam kelompok, percuma jika saya setuju saja. Lagi pula, kita harus bekerja sama satu sama lain sepanjang jalan. Jika kita mengambil beberapa dari mereka dan mencurahkan energi kita untuk melindungi mereka, siapa yang akan berbahagialah? Tetapi jika ketiga orang ini dapat menunjukkan ketulusan dan membuat orang lain setuju, saya tidak akan mendapat masalah di sini." Cai Hongwei sedikit malu. Terlihat jelas dari kata-kata Cai Hongwei bahwa dia hanya menginginkan keuntungan. Namun, dia mengatakan bahwa ada orang lain yang menginginkannya, yang menunjukkan bahwa orang ini sangat rakus. Ketika Ji Meiyan mendengar ini, dia langsung mengerti maksudnya dan langsung berkata, "Paman Cai, saya bersedia memberi Anda 5 juta koin spiritual. Menurut Anda tidak apa-apa?" Tanpa diduga, Cai Hongwei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Keponakan tertua saya, tidak peduli berapa banyak koin roh yang saya miliki, itu tidak akan berguna. Siapapun yang dapat menemukan saya dan pergi ke wilayah selatan bersama saya akan kekurangan koin roh." Ji Meiyan mengerutkan kening ketika dia melihat koin roh tidak cukup. Karena dia tidak bisa mengeluarkan apapun kecuali koin roh, seperti sumber daya lainnya, dia tidak bisa membuat keputusan. "Senior Cai, jika kamu pergi ke wilayah selatan dan tidak membuat susunan teleportasi, apakah ada cara untuk melewatinya?" Chen Ping bertanya pada Cai Hongwei, "Apapun alat transportasi yang kami butuhkan, kami para petani hanya dapat melakukan perjalanan ribuan mil sehari." Cai Hongwei berkata dengan tenang, "Senior Cai benar. Tetapi kamu harus tahu bahwa berlari kencang menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Kamu harus beristirahat di tengah untuk memulihkan kekuatan fisikmu, yang juga akan memakan waktu. Kami memiliki pesawat yang dapat terbang hingga ke wilayah selatan, tidak hanya menghemat energi dan waktu, tetapi juga memungkinkan Anda berlatih dengan baik di pesawat tersebut." Kata Chen Ping, Cai Hongwei tertegun sejenak, lalu berkata dengan tidak percaya, "Apakah kamu memiliki pesawat?" "Tentu saja, kami datang ke sini dengan pesawat." Chen Ping mengangguk. "Kamu hanya berbicara omong kosong. Biarkan aku melihat pesawatmu," kata Cai Hongwei. Chen Ping melirik Ji Yun, yang mengangguk, berjalan keluar aula, dan melepaskan pesawatnya. Cai Hongwei memandangi pesawat di depannya dengan kegembiraan yang mendalam di matanya. Setelah menontonnya, sikap Cai Hongwei jelas berubah. "Keponakan tertua, karena ini adalah kerabatmu, ditambah hubunganku dengan ayahmu, tentu saja aku harus membantu dalam hal ini. Sedangkan yang lainnya, kamu tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Aku akan meyakinkan mereka." Cai Hongwei dengan senang hati menyetujuinya. Chen Ping tidak bisa menahan senyum ketika melihat Cai Hongwei seperti ini. Namun, di dunia para dewa dan manusia, tidak banyak orang seperti Cai Hongwei.
mereka semua menghargai kekuatan dan kepentingannya sendiri. Paman Chai, terima kasih banyak. Setelah Ji Meiyan mengucapkan terima kasih, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Ketika dia melewati Chen Ping, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chen Ping 2 kali karena dia tahu bahwa setelah ini, dia mungkin tidak akan pernah melihat Chen Ping lagi seumur hidupnya. Chen Ping tidak mengatakan apapun atau menunjukkan ekspresi apapun, yang bisa membuat Ji Meiyan melupakan dirinya secepat mungkin, yang juga melegakan Ji Meiyan. Cai Qianan di samping sepertinya melihat sesuatu dan menyuruh Ji Meiyan keluar. Meiyan, apakah penting jika kamu mengikuti pria itu? Menurutku caramu memandangnya salah. Cai Qianan bertanya. Ji Meiyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apa hubungannya dengan itu? Tidak masalah. Turunkan aku. Kamu pikir aku bodoh? Menurutku kalian berdua tidak hanya berhubungan, tapi kalian pasti tidur bersama. Cai Qianan berkata dengan percaya diri. Ji Meiyan tertegun dan menatap Cai Qianan dengan bingung. Bagaimana kamu tahu? Kalau begitu kamu tidak perlu bertanya. Kamu pincang saat berjalan sekarang. Apakah kamu sampai tadi malam? Cai Qianan mencondongkan tubuh ke telinga Ji Meiyan dan berbisik. Ji Meiyan tersipu, menatap tajam ke arah Cai Qianan dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Apa yang saya bicarakan adalah omong kosong. Apakah menurut Anda itu benar? Cai Qianan bertanya. Itu benar, tapi aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Hanya jika kamu mengalaminya sendiri kamu bisa tahu bagaimana rasanya. Kamu harus segera menemukan pria untuk mengalaminya. Ji Meiyan tersenyum. Aku tidak mencarinya, kata Cai Qianan dengan wajah bangga. Setelah mengirim Ji Meiyan pergi, Cai Qianan kembali ke aula. Xiao Nan, pergi dan cari yang lain. Kita harus bersiap untuk berangkat. Cai Hongwei berkata pada Cai Qianan. Cai Qianan mengangguk dan pergi memanggil yang lain. Cai Hongwei berada di lobi, mengobrol sebentar dengan Chen Ping, dan mendapatkan pemahaman awal. Segera, Cai Qianan membawa selusin orang. Aura orang-orang ini melonjak, dan mereka jelas tidak lemah. Paman Chai, pada saat ini, seorang pria muda, terlihat lembut dan anggun, berjalan ke arah Cai Hongwei dan memberi hormat. Ternyata itu Xiao Zhen, cepat cari tempat duduk. Cai Hongwei berkata dengan sangat sopan kepada pemuda itu. Yang lain juga mengikuti Cai Hongwei menyapa, dan kemudian menemukan tempat duduk untuk duduk. Segera, aula yang awalnya kosong dipenuhi orang. Setelah Cai Hongwei melihatnya sekilas, dia sedikit mengernyit dan berkata, Xiao Nan, kenapa kamu tidak melihat Tuan Miao datang? Ayah, Tuan Miao tidak ada di sini, tapi saya sudah memberitahu Anda bahwa dia mungkin akan segera datang, kata Cai Qianan. Setelah mendengar ini, Cai Hongwei mengangguk, lalu menunggu dengan tenang. Paman Chai, aku mengerti mengapa tim kita tiba-tiba memiliki 3 orang lagi, dan kelihatannya tidak terlalu kuat. Pemuda itu baru saja menemukan Chen Ping dan mereka bertiga. Jadi dia bertanya pada Cai Hongwei dengan suara rendah. Oh, ketiganya diperkenalkan oleh keluarga Ji. Meski tidak kuat, mereka punya kapal udara, yang bisa mempersingkat waktu perjalanan kita dan menghindari masalah yang tidak perlu. Cai Hongwei menjelaskan. Ketika pemuda itu mendengar ini, dia tampak sedikit terkejut dan terus menatap Chen Ping. Setelah melihat ini, Cai Hongwei memanggil Chen Ping dan mereka bertiga, lalu memperkenalkan keponakan tertua. Ini adalah Si Kong Zhen,
putra dari keluarga Sikong, meskipun usianya masih muda, kekuatannya telah mencapai tingkat keempat, alam kesengsaraan. Selain itu, ini adalah kedua kalinya saya pergi ke wilayah selatan bersama saya, dan pengalamannya sangat kaya. Setelah selesai berbicara, Cai Hongwei melihat ke arah Sikong Zen dan berkata, "Ini Ji Yun dari keluarga Ji." "Paman Cai, aku tidak ingat ada orang nomor satu di keluarga Ji." Sikong Zen memandang Ji Yun dan merasa sangat aneh. Cai Hongwei buru-buru mengikuti Sikong Zen untuk menjelaskan, dan kemudian Sikong Zen mengetahui bahwa Ji Yun adalah anak dari anak ketiga keluarga Ji yang kabur dari rumah saat itu. Setelah berbasa-basi, aula menjadi sunyi, semua orang menunggu pria bernama Miao Lao. "Paman Cai, apakah ini Tuan Miao sangat penting?" Ji Yun melihat begitu banyak orang menunggu Tuan Miao tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Sebagai anggota keluarga Ji, Anda bahkan tidak tahu bahwa Tuan Miao adalah orang paling berkuasa di kota kuning dan biru ini. Kali ini Tuan Miao juga pergi ke wilayah selatan bersama kami, tapi itu semua karena kami. Jika bukan karena keributan baru-baru ini di Gunung Iblis wilayah selatan, saya kira Tuan Miao tidak akan pergi." Sebelum Cai Hongwei dapat berbicara, Sikong Zen berkata. Ketika Ji Yun mendengar ini, dia berhenti berbicara. Pantas saja orang-orang ini menunggu Tuan Miao dan tidak ada yang mengeluh. Setelah beberapa saat, langkah kaki terdengar di luar, dan Cai Hongwei langsung berdiri untuk menyambutnya. "Miao Lao, kamu di sini." Setelah Cai Hongwei menyapanya, dia berkata dengan hormat, "Bos Cai, aku terlambat dan membuatmu menunggu. Ini semua salah cucuku, dia bersikeras untuk pergi bersamanya. Aku tidak bisa membantunya," kata Miao Lao dengan nada meminta maaf. Di belakang Tuan Miao, ada seorang wanita muda. "Tuan Miao, Anda datang pada waktu yang tepat, karena Nona Miao juga ingin pergi. Mari kita membawanya dan menganggapnya sebagai perjalanan." Cai Hongwei mengundang Tuan Miao masuk. Mendengarkan kata-kata Cai Hongwei, Chen Ping tersenyum pahit. Mereka bertiga ingin pergi bersama, bahkan jika mereka memiliki hubungan dengan keluarga Ji. Cai Hongwei tidak setuju. Dia tidak setuju sampai dia mengeluarkan pesawat itu. Tapi sekarang Miao Lao mengatakan sesuatu. Cai Hongwei tidak hanya berani mengatakan apapun, tapi juga dengan hormat membiarkannya pergi sebagai turis. Ketika Tuan Miao masuk ke aula, semua orang berdiri dan menyapa. Chen Ping melihat Tuan Miao tampak tua dan sangat tua, tetapi matanya cerah dan auranya sangat kuat. Gadis muda di sebelah Tuan Miao terlihat cantik dan cantik, dengan mata berair besar dan penampilan tidak berbahaya. Tapi Chen Ping tidak tahu bahwa akan sangat buruk jika dia tertipu oleh penampilan gadis ini. Nama gadis ini adalah Miao Miao, dan dia sangat terkenal di kota Huanglan. Orang-orang memanggilnya iblis. Tuan Miao melambaikan tangannya ke arah semua orang, lalu mengamati sekeliling dengan matanya yang besar dan cerah. Segera, mata Tuan Miao tertuju pada Chen Ping sejenak. "Kalian, kenapa kamu tidak punya sopan santun?" Semua orang berdiri saat melihat kakekku. "Tapi kamu tetap duduk, apa kamu mengerti aturannya?" Miao Miao bertanya dengan tajam kepada Chen Ping. Chen Ping tertegun. Dia tidak menyangka gadis yang terlihat cantik dan tidak berbahaya ini akan begitu tajam ketika dia membuka mulutnya. "Miao Miao, bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menimbulkan masalah bagiku? Jika kamu tidak menurut,
aku tidak akan membawamu bersamaku. Tuan Miao menegur cucunya, dan kemudian memandang Chen Ping dengan nada meminta maaf. Adik, cucu perempuan saya sedikit pemarah. Saya harap Anda tidak tersinggung. Tidak mungkin, tidak mungkin. Chen Ping tidak menyangka bahwa Miao tua ini sangat kuat tetapi juga sangat baik hati. Miao Lao, ketiganya adalah anggota keluarga Ji dan ingin pergi ke wilayah selatan bersama mereka. Cai Hongwei buru-buru mengikuti Tuan Miao dan menjelaskan. Keluarga Ji, Tuan Miao tertegun, mengapa kamu terlihat begitu asing bagiku? Cai Hongwei buru-buru menjelaskan kepada Tuan Miao. Tuan Miao akhirnya mengerti dan mengangguk. Ternyata dia adalah keturunan dari anak ketiga dari keluarga Ji. Ketika anak ketiga dari keluarga Ji kawin lari, seluruh kota Huanglan menjadi kacau balau, gempar. Saya tidak menyangka anak-anak akan seperti ini, besar. Anak muda harusnya punya lebih banyak pengalaman. Jika mereka tidak melalui kesulitan, mereka tidak akan pernah tumbuh dewasa. Sama seperti cucu saya, yang sepanjang hari membuat masalah tetapi tidak mengalami peningkatan kekuatan sama sekali. Kakek, saya telah dipromosikan ke alam kesengsaraan sekarang, jadi saya belum membuat kemajuan apapun. Miao cemberut dan berkata sedikit tidak senang. Ada kemajuan, kakek salah. Tuan Miao buru-buru membujuk cucunya. Ketika semua orang melihat Tuan Miao seperti ini, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Bos Cai, jika semua orang ada di sini, ayo berangkatkan. Pasti akan ada beberapa kendala di sepanjang jalan yang akan menunda waktu. Tuan Miao mengikuti Cai Hongwei dan berkata, Miao Lao, ada pesawat yang tersedia untuk perjalanan kita kali ini, jadi kita harus bisa menghemat banyak waktu sepanjang perjalanan. Kata Cai Hongwei, pesawat, dari mana datangnya pesawat itu? Tuan Miao tercengang. Semua orang juga terkejut, bertanya-tanya dari mana Cai Hongwei mendapatkan pesawat itu. Miao Lao, pesawat itu milikku. Keluarga kami menjalankan sekte di Northern Territory, yang berspesialisasi dalam bisnis pesawat. Ji Yun berdiri dan menjelaskan.